Sahabat hikmah di balik kisah pencurian dengan berbagai modus kian marak. Salah satunya dengan teknik mempengaruhi sugesti pikiran atau hipnotis. Sial benar nasib kakek yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan ini. Ia menjadi korban hipnotis setelah dua orang pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang ojek menyuruhnya menghisap sebatang rokok. Tiba-tiba, kakek yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang ojek di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini tak sadarkan diri. Dengan dalih ingin menjemput pelaku pertama di depan gang, pelaku meminjam sepeda motor korban yang sudah dalam kondisi linglung tak sadarkan diri. Tak berselang lama, korban pun tersadar dan kaget. Sepeda motor yang digunakannya untuk mengais rejeki raib dibawa kabur kedua pelaku. Kini kasus pencurian modus hipnotis ini telah dilaporkan ke petugas kepolisian Metro Cipayung, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali akhirnya kita berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahma Hayudindia dan sudah setia menemani kita ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Nah tadi kan kita sudah melihat sebuah tayangan. Gara-gara banyak berita yang seperti itu Pak Ustadz ya. Saya tuh setiap keluar rumah Pak Ustadz selalu diingetin sama ibu saya. Besok-besok kalau ketemu sama orang nggak dikenal ngajak ngomong, jangan dilihat matanya. Waduh, itu saking pakarnya nih sama modus kejahatan hipnotis. Kalau dalam ajaran Islam, hipnotis itu apa itu? Hipnotis itu sebenarnya kalau bahasa agamanya sihir. Oh, sihir. Ya memang ada sihir dalam Islam. Tapi kalau melihat tayangan tadi, sebenarnya sudah diatur dalam agama. Setiap ketemu seseorang, ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wujud kita mendoakan dia. Siapa tahu dengan doa kita, semoga dia selamat. Tadi niatnya jahat, akhirnya berubah menjadi baik. Tadinya ingin menjahati kita, akhirnya dia hilangkan sifat jahatnya itu dengan pertolongan Allah. Yang kedua pun, kalau kita sudah mulai ragu dengan ilmu sihir itu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, karena mereka bersekutu dengan jin. Nah, hukum daripada penggunaan hipnotis atau sihir itu pasti haram. Nah, maka betul sekali ketika orang tua setiap anaknya mau keluar selalu memesankan dulu ya, orang tua kita setiap mau keluar pesan jangan dekat dengan orang yang kamu tidak kenal. Ya, jangan merespon orang yang kamu tidak kenal. Nah, itu salah satu antisipasi dari kejahatan-kejahatan yang marak berupa hipnotis ini. Tapi saya heran di kota-kota besar aja, terutama Jakarta yang ada hipnotis. Saya di Makassar sepertinya hampir tidak pernah mendengar ada kasus hipnotis. Ya, mungkin karena di kota besar ini memang ada yang mengajarkan kursus hipnotis itu. Mungkin ada biasanya itu yang main-main seperti ini adalah ilmu-ilmu magic. Ya, sulap misalnya ya seperti itu. Jadi pada prinsipnya sihir ini dilarang oleh Allah seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim innamal khamru wal maisir. Maisir itu masuk dalam kategori di dalamnya ilmu-ilmu sihir. Rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar, mengundi nasib, sihir itu masuk kategori dosa besar. Menurut bahasa Al-Qur'an rijsun. Rijsun itu kira-kira kalau diterjemahkan ke Indonesia bapak moyangnya dosa. Sudah dosa, bapak moyangnya lagi dosa. Min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Itu bagi pelaku. Dan bagi kita korbannya, ya saya tidak pernah kursus dan tidak tahu bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang punya ilmu hipnotis. Tapi katanya itu kalau dia tatap mata kita. Dia mulai dari menatap mata, kemudian diajak ngomong, kemudian dia ngomongannya itu selalu mengerahkan apa yang dia inginkan. Dan untuk melawannya
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan saja itu. Dan biasanya lagi ilmu setelah tatap pembicaraan katanya saya tidak tahu pasti, itu disentuh. Korbannya disentuh. Oh, ditepuk gitu kan biasanya? Ya, Kan, ditepuk Ustaz, biasa ya? begitu. Maka kalau orang yang kita tidak kenal, apalagi kalau dia berbeda jenis kelamin dengan kita, ya jangan pernah mau disentuh. Ya, jadi ketika ada orang asing, ya sudah mulai kita curigai, ya jangan mau disentuh, jangan dilayani, jangan ditatap matanya. Dan yang paling penting zikrullah, berzikir kepada Allah. Jangan pernah lupa dan putus kontak. Istilahnya jaringan, ya handphone kita itu jangan pernah hilang jaringan. Nah, jaringan kita kepada Allah jangan sampai lepas. Dengan cara apa? Berzikir. Mungkin yang banyak korban-korban begini kan biasa di atas bus. Kalau dia tinggal berdua. Yang katanya pikirannya kosong gitu. Ya, Ustaz. ya memang jin itu masuk, ilmu sihir itu masuk bagi mereka yang lupa dengan Allah. Nah, agar kita tidak lupa dengan Allah, berzikir. Cara berzikirnya itu kan tidak mesti pakai tasbih. Bisa dengan tangan kita gunakan sebagai tasbih. Dengan banyak mengucapkan subhanallah, subhanallah. Atau la haula wala quwata illa billah. Atau na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Zikrullah. Minimal kita ngaji, itu bagian dari zikir. Ngaji kan tidak bisa, bagaimana mau baca ngaji Ustaz, kita tidak bawa Quran. Kan sekarang era digital sudah canggih. Hampir handphone kita bisa gunakan untuk ngaji. Kalaupun tidak ada aplikasi handphone, tidak ada aplikasi Al-Quran karena banyak gambar-gambar tidak senonoh, jangan sampai tercampur dengan gambar tidak senonoh itu, video dengan tidak senonoh itu dengan Al-Quran, maka tidak punya aplikasi yang Quran itu. Gimana cara ngajinya? Ya sudah baca saja Al-Fatihah berulang-ulang. Atau surat yang berbicara tentang jin. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah kan pernah disihir. Rasulullah juga pernah disihir, maka turunlah itu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Ya, itu aja kita baca berulang-ulang. Jadi ketika sudah di atas kendaraan umum dengan orang yang kita tidak kenal dan ada ciri-ciri bahasa tubuhnya ini orang tidak baik, maka zikrullah, berzikir kepada Allah dengan mengulang-ulang ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hafal. Itulah cara kita paling efektif menangkal sihir atau hipnotis ya Pak Ustadz. Betul, Nah, tapi kan ada tuh Pak Ustadz katanya menghipnotis orang tapi untuk tujuan baik. Misalnya supaya kita nggak fobia lagi Pak Ustadz. Kita lebih percaya diri. Kalau itu boleh nggak ya Ustadz? Saya tidak tahu apa betul ada seperti itu. Kan itu cuma orang katanya ya kan. Untuk menghilangkan penyakit-penyakit jiwa itu bukan hipnotis. Tapi menghilangkan penyakit jiwa itu datang ke ahli jiwa. Ahli jiwa bukan orang sakit jiwa, orang gila ya. Nah, itu kan ada memang dokternya namanya spesialis penyakit jiwa. Kita datang kepada itu. Itu yang dalam bentuk sains, ilmu. Tapi dalam bentuk pendekatan kepada Allah ya zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan puncaknya menyempurnakan sholat. Gitu dia. Ya. Udah nggak usah neko-neko itu aja. Ya, resep-resepnya Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu tema lagi nih Ustadz. Ini seru deh Pak Ustadz. Terutama nih kalau misalnya hari Jumat Pak Ustadz, kalau saya ketemu teman-teman saya, terutama kalau misalnya laki-laki itu wangi-wangi gitu kan. Ya, Nah, ya. katanya memang sunnah. Kalau laki-laki pakai parfum, tapi katanya perempuan nggak boleh. Wah, diskriminatif sekali. Nah, kita akan bahas ini ya sahabat ya. Jangan kemana-mana.